Dulu, di masa kecil kita, hiburan kita selain televisi, itu ada radio. Oke, di episode sekarang, gue akan membahas mengenai sejarah radio tabung. Kita mulai ceritanya sekarang. Check it out. Diawali pada tahun 1896. Ada seorang ilmuwan dari Italia yang bernama Guglielmo Marconi. Beliau mendapatkan hak paten atas telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Pada saat itu, sinyal ini hanya bisa dikirim pada jarak dekat. Namun, hal inilah yang memulai perkembangan teknologi radio. Pada tahun 1987, Marconi kembali mempublikasikan penemuan bahwa sinyal nirkabel dapat ditransmisikan pada jarak yang jauh, yaitu sekitar 20 mil. Selanjutnya, pada tahun 1899, Marconi berhasil melakukan komunikasi jarak jauh. Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris melewati Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. Pada tahun 1904, John Ambrose Fleming menemukan bahwa tabung audion dapat digunakan sebagai receiver nirkabel untuk teknologi radio ini. 2 tahun kemudian, Dr. Lee De Forest menemukan tabung elektron yang terdiri dari 3 elemen atau triode audion. Penemuan ini memungkinkan gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel, tetapi sinyal yang ditangkap masih sangat lemah. Barulah pada tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menemukan penguat gelombang radio yang disebut juga sebagai radio amplifier. Alat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio dan memberikan sinyal balik dari tabung. Dengan begitu, kekuatan sinyal akan meningkat, yaitu sekitar 20.000 kali per detik. Suara yang ditangkap pun jauh lebih kuat, sehingga bisa didengar langsung tanpa menggunakan earphone. Penemuan ini kemudian menjadi sangat penting dalam sistem komunikasi radio, karena jauh lebih efisien dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Meskipun demikian, hak paten atas amplifier jatuh ke tangan Dr. Lee De Forest. Awalnya, penggunaan radio AM hanya digunakan untuk keperluan telegram nirkabel. Nah, orang pertama yang melakukan siaran radio dengan menggunakan suara manusia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia melakukan siaran radio pertama dengan menggunakan suara manusia pada tanggal 23 Desember 1900 dalam jarak 50 mil, yaitu dari Cobb Island ke Arlington, Virginia. Saat ini, radio AM tidak terlalu banyak digunakan untuk siaran radio komersial karena kualitas suara yang buruk. Pada pertengahan tahun 1920-an, tabung penguat merevolusi penerimaan radio dan teknologi penghilang baterai. Jadi, memungkinkan radio untuk ditenagai langsung dari jaringan listrik. Bukan hanya menggunakan baterai yang fungsinya untuk memanaskan filamen. Dengan adanya pengeras suara, radio tabung memungkinkan seluruh keluarga untuk mendengarkan siaran secara bersamaan, menjadikan radio sebagai media massa yang mampu menjangkau sangat luas. Di Indonesia, radio tabung seperti Ralin yang diproduksi oleh Philips menjadi simbol status dan barang mewah di era tahun 60-an sebelum munculnya teknologi transistor. Konsep radio publik baru ada di Undang-Undang Nomor 32/2002. Sebelumnya, radio publik dikenal dengan konsep radio pemerintah, RRI. RRI merupakan radio publik tertua di Indonesia. Radio komersial hadir lebih awal di Indonesia dibandingkan dengan radio komunitas. Di Indonesia, radio digunakan untuk tujuan politik. RRI menjadi pelopor radio berjaringan nasional. Kemudian disusul pada tahun 1990-an, yaitu oleh Radio Trijaya, Sonora, CPP Radionet, Smart, KBR, dan Elsinta. Oke jedulers, itulah tadi sejarah radio tabung. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Jangan pernah lupakan berita nostalgia, karena semua benda punya cerita. Ciao! Hey, we're meet on nostalgia, let's take a ride.
Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah. Lampu neon menyala bayangan di lorong tua.